Ribuan suara menggema di tanah Arab. Dari utara hingga selatan, satu warna, satu semangat, satu nama Indonesia. Mereka bukan datang untuk jalan-jalan, bukan pula untuk berwisata. Mereka datang membawa cinta yang tak bisa dibendung, cinta kepada tanah air yang bahkan gurun pasir pun tak sanggup meredam. Kali ini kita akan mengulas kisah luar biasa tentang keberanian supporter Indonesia di tanah Arab. Sebuah peristiwa yang membuat dunia menunduk hormat pada semangat merah putih, dan membuat kepolisian Arab Saudi sendiri terdiam kagum. Inilah kisah tentang cinta yang berubah menjadi keberanian, dan keberanian yang menjelma menjadi kebanggaan bangsa. Ribuan suara datang dari penjuru negeri. Dari Riyadh hingga Madinah, dari Makkah hingga Dammam. Semua menyatu dalam satu arus besar yang bergerak menuju Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Mereka datang bukan sebagai wisatawan, bukan pula sebagai tamu. Mereka datang sebagai rakyat yang ingin berdiri di belakang tim nasionalnya, Timnas Indonesia yang sedang berjuang di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak pagi, udara panas khas gurun sudah menyelimuti kota. Namun semangat supporter Indonesia justru semakin membara. Di setiap sudut jalan menuju stadion, bendera merah putih berkibar. Lagu kebangsaan terdengar dari pengeras suara mobil, dari mulut-mulut yang bernyanyi tanpa lelah, menembus langit Jeddah yang berdebu. Menjelang siang, situasi berubah semakin padat. Puluhan bus rombongan supporter datang bersamaan. Petugas keamanan mulai tampak kewalahan mengatur arus manusia yang terus berdatangan. Namun semuanya masih terkendali, penuh semangat, penuh harapan. Hingga menjelang sore, keadaan berubah drastis. Pihak keamanan Arab Saudi tiba-tiba memperketat akses masuk stadion. Beberapa gerbang ditutup mendadak tanpa penjelasan. Ribuan supporter Indonesia yang sudah memegang tiket resmi diminta berpindah dari satu gate ke gate lain. Kebingungan mulai terasa. Waktu semakin mendekati kick-off. Sementara panas yang menyengat, kelelahan, dan ketidakpastian membuat suasana semakin tegang. Di tengah antrean panjang yang bergerak lambat, ada yang mulai melantunkan lagu, Garuda di Dadaku. Suara itu kecil di awal, tapi kemudian menular ke barisan lain. Tiba-tiba terdengar pekik lantang dari tengah kerumunan. Allahu Akbar, Indonesia. Suara itu menggema. Dalam hitungan detik, seluruh barisan supporter ikut berteriak. Yudar yang semula penggat berubah menjadi gitar semangat. Bendera-bendera dikibarkan tinggi, seolah menantang langit lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Barikade besi yang dijaga ketat puluhan aparat mendadak roboh. Bukan karena amukan, bukan karena kekerasan, melainkan karena dorongan semangat ribuan manusia yang tak bisa lagi ditahan. Mereka menerobos masuk dengan langkah tegas, menyanyikan lagu kebangsaan di tengah kekacauan. Aparat yang berjaga tampak kaget. Sebagian berusaha menahan, sebagian lain hanya bisa mundur beberapa langkah. Mereka tidak siap menghadapi gelombang manusia yang datang bukan dengan amarah, tetapi dengan cinta yang membara. Rekaman amatir segera beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat lautan merah putih memenuhi koridor stadion. Mereka berjalan dengan wajah penuh emosi, sebagian meneteskan air mata, sebagian lain menepuk dada sambil meneriakan, Indonesia! Indonesia! Sirene mulai meraung. Pasukan tambahan dikerahkan. Namun arus manusia itu terlalu besar untuk dibendung. Suara peluit aparat tenggelam di tengah nyanyian ribuan supporter yang seolah menjadi satu jiwa. Kepolisian Arab Saudi tak menyangka situasi akan berkembang seperti itu. Mereka menghadapi massa yang tak datang untuk melawan, tapi juga tidak mau menyerah. Itulah momen yang membuat aparat di kota suci itu terdiam, bukan karena takut, tapi karena kagum keesokan harinya. Media-media Arab menyoroti kejadian itu. Beberapa koran nasional memasang headline besar dengan nada heran dan takjub. Rakyat Asia Tenggara membuat polisi kami takluk. Tulis salah satu media. Harian Al-Watan bahkan menulis lebih tajam. Kami belum pernah melihat keberanian seperti ini. Mereka tidak takut bahkan ketika berhadapan dengan aparat bersenjata. Mereka seperti pasukan elit yang siap berkorban demi kehormatan bangsanya. Pernyataan itu menjadi viral. Forum-forum publik di Timur Tengah membahas keberanian orang Indonesia. Banyak yang mengira ini hanyalah kisah biasa, tapi semakin banyak saksi yang bersuara, semakin banyak pula yang menyadari betapa luar biasanya momen itu. Kepala Kepolisian Arab Saudi akhirnya menggelar konferensi pers. Dalam keterangannya ia mengatakan, kami menyaksikan sendiri bagaimana pasukan kami kewalahan menghadapi massa yang penuh semangat. Mereka bukan rakyat biasa. Kalimat itu menggema di media sosial. Ribuan komentar berdatangan dari warga Arab Saudi. Ada yang mengkritik aparatnya karena dianggap gagal, ada pula yang justru memuji rakyat Indonesia yang begitu berani. Seorang pengguna X asal Riyadh menulis, kalau rakyat biasa mereka saja sekuat itu, bayangkan kalau yang datang tentaranya.
Komentar itu mendapat ribuan tanda suka dan menjadi perbincangan panas di dunia maya. Sementara di Indonesia, kabar itu disambut dengan tawa dan rasa bangga. Banyak yang menganggap peristiwa itu sebagai bukti bahwa nyali orang Indonesia tidak bisa diremehkan, bahkan di tanah asing sekalipun. Seorang mahasiswa asal Jakarta bernama Febrina, yang sedang menempuh studi di Jeddah, menjadi saksi mata kejadian itu. Ia menceritakan, "Kami cuma ingin masuk stadion. Tiket sudah di tangan, tapi mereka menutup semua pintu. Padahal pertandingan sudah mau dimulai." Ia menambahkan bahwa situasi memang panas. Semua orang ingin mendukung timnas. Akhirnya pagar itu rubuh. Polisi Arab benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Ucapannya mempertegas bahwa kejadian itu bukan tentang kerusuhan, melainkan tentang semangat yang tak bisa dipadamkan. Ribuan supporter akhirnya berhasil masuk ke stadion hanya beberapa menit sebelum kick-off. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, mereka berdiri tegak, sebagian menunduk haru, sebagian lagi berteriak lantang menggetarkan stadion. Di tengah gemuruh itu, dunia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Bahwa bagi rakyat Indonesia, sepak bola bukan sekadar permainan, ini tentang harga diri, tentang cinta tanah air yang tak bisa dibeli atau dibungkam. Media besar seperti Arab News dan Okas menurunkan laporan panjang. Mereka menggambarkan supporter Indonesia sebagai simbol solidaritas dan keberanian. Mereka datang bukan untuk membuat onar, tetapi untuk membela kehormatan, tulis salah satu jurnalis Arab. Pandangan dunia Arab terhadap Indonesia pun berubah. Negeri yang selama ini dikenal dengan keramahan dan kesopanan, kini juga dikenal dengan keberanian dan solidaritas luar biasa. Seorang komentator olahraga Arab menulis dengan nada kagum, "Kalau rakyat biasa Indonesia saja bisa membuat polisi kami menyerah, bayangkan militernya. Bangsa itu tidak bisa diremehkan." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi mengandung makna besar. Malam itu, di bawah langit Jeddah yang bergemuruh, Indonesia menunjukkan taringnya, bukan dengan senjata, tetapi dengan cinta dan keberanian. Kepolisian Arab Saudi akhirnya melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem keamanan stadion. Unit pengendalian massa dikritik karena gagal menjaga wibawa negara. Tapi di sisi lain, rakyat Indonesia menemukan kebanggaan baru. Mereka sadar, dimanapun berada, semangat merah putih tak pernah padam. Mereka tak datang untuk menantang, tapi juga tak akan menunduk. Sebagai kata sirang netizen Arab, saya melihat API di mata mereka. Itu bukan amarah, tapi cinta kepada bangsanya. Kata-kata itu seolah menjadi penutup dari kisah panjang malam itu. Bahwa keberanian sejati lahir dari cinta, bukan kebencian. Dan cinta itu pula yang membuat supporter Indonesia menjadi legenda di tanah Arab. Namun cerita belum selesai. Beberapa hari kemudian, muncul kabar lain yang mengguncang, dugaan bahwa AFC menutupi kesalahan wasit dalam laga Indonesia versus Irak. Beberapa pengamat sepak bola menyoroti momen krusial di kotak penalti Irak ketika penyerang Indonesia dilanggar keras, namun wasit asal Tiongkok, M. Aning, tidak memberikan penalti. VAR sempat meninjau, tapi pertandingan dilanjutkan tanpa penjelasan. Publik Indonesia marah. Di media sosial, ribuan komentar mempertanyakan keadilan AFC. Banyak yang menilai keputusan wasit itu berat sebelah, seolah ada ketimpangan perlakuan terhadap tim Asia Tenggara. Sejumlah analis dari Asia dan Eropa menulis ulasan tajam. Mereka menilai AFC perlu meningkatkan transparansi dalam proses penunjukan wasit dan peninjauan VAR. Kalau dibiarkan, tulis salah satu analis, ini akan membunuh semangat keadilan dalam sepak bola Asia. Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari AFC maupun FIFA. Semua masih diam, seolah ingin menutup mata atas kecurigaan yang semakin membesar. Meski begitu, bagi rakyat Indonesia, diam bukan berarti menyerah. Karena mereka tahu, keberanian yang telah ditunjukkan di Jeddah bukan akhir dari segalanya. Itu adalah bukti bahwa bangsa ini tak akan berhenti berjuang, di dalam stadion, di luar stadion, dan di hati setiap anak bangsa.